Beberapa kasus orang hilang dapat diselesaikan dalam hitungan hari, bahkan jam, dan orang yang bersangkutan kembali dengan selamat. Namun, beberapa kasus menjadi sangat rumit karena informasi baru terungkap belakangan, sehingga kasus-kasus tersebut tetap belum terpecahkan hingga hari ini. Nomor 10. Tidak ada seorang pun yang memiliki kontak dengan Tamara Downhill yang berusia 36 tahun berasal dari Ocean Shores, Washington, sejak 3 Maret 2026. Setelah penyelidikan menyeluruh, kini diyakini bahwa pacarnya terlibat dalam hilangnya dia dan dia telah ditahan. Pacarnya, Kendrick Bruce, pertama kali dicurigai karena dia adalah orang terakhir yang terlihat bersama Dawn pada hari dia menghilang. Ketika keluarganya tidak bisa menghubunginya, mereka berbicara dengan Bruce yang mengatakan bahwa mereka sudah tidak lagi menjalin hubungan. Namun, hal ini tidak banyak mengurangi kekhawatiran mereka karena Dawn terbiasa menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekatnya dan mereka belum pernah mendengar kabar darinya sejak saat itu. Mereka juga percaya bahwa Bruce menyembunyikan sesuatu dan berharap kebenarannya pada akhirnya akan terungkap. Ketika tidak ada tanda-tanda keberadaannya hingga tanggal 1 April, keluarganya menghubungi polisi dan melaporkan orang hilang. Penyelidikan segera dimulai dan salah satu langkah pertama adalah memeriksa aktivitas ponsel miliknya. Ditemukan bahwa ponsel tersebut terakhir kali aktif di dekat Northwest Track Wildlife Park yang terletak 24 mil dari tempat di mana dia terakhir terlihat bersama Bruce. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pembayaran sebesar $150 dilakukan dari cash app milik Dawn ke akun Bruce pada tanggal 28 Maret, hampir sebulan penuh setelah dia menghilang. Saat pencarian pertama, mobilnya ditemukan ditinggalkan sekitar 1 blok dari rumahnya. Dan ketika diperiksa, polisi menemukan kartu debit miliknya di dalam mobil bersama foto putra Dawn yang telah disobek. Ketika kendaraan Bruce diperiksa dengan bantuan unit anjing pelacak K9, anjing-anjing tersebut memberikan tanda pada pintu belakang kendaraan, kursi belakang, dan area bagasi. Oleh karena itu, dia ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, 2 tuduhan pencurian identitas tingkat 2, dan pembuangan jenazah secara ilegal. Dia juga melakukan beberapa pencarian yang sangat mengkhawatirkan di internet, seperti menanyakan cara membuat seseorang pingsan, berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga proses pembusukan dimulai, dan bagaimana membersihkan bahan biologis dari karpet. Dia juga melakukan beberapa pencarian tentang rigor mortis. Apartemen Dawn baru digeledah pada tanggal 20 Mei, tetapi itu memberikan penyidik lebih banyak bukti lagi terhadap Bruce. Mereka menemukan beberapa area yang mengandung materi biologis, dan analisis lebih lanjut akan mengungkapkan milik siapa itu. Untuk sementara waktu, Bruce ditahan dengan jaminan $2 juta, sementara dia menunggu penyelidikan selesai dan jadwal sidang berikutnya. Keluarga Dawn mengatakan Dawn berambut coklat yang diwarnai merah dan bermata biru dengan tinggi 5 kaki 8 inci dan berat 150 pon. Dia memiliki tato di kaki, lengan, punggung, dan dada yang mungkin dapat membantu mengidentifikasinya. Jika Anda memiliki informasi tentang apa yang terjadi pada Dawn atau memiliki informasi yang dapat membantu menemukannya, Anda diminta untuk menghubungi Departemen Kepolisian Tacoma di 25 328 74455. Nomor 9. Hari-hari menjelang hilangnya Savion Anderson yang berusia 25 tahun berisi beberapa detail yang sangat aneh dan menarik. Beberapa di antaranya mungkin menyimpan petunjuk tentang apa yang terjadi padanya. Namun untuk saat ini, para penyelidik sangat membutuhkan informasi lebih lanjut tentang kasusnya karena dia belum ditemukan. Pada bulan Juni 2026, Savion adalah anggota militer dan dia ditempatkan di Fort Bragg di Carolina Utara. Dia menikah dengan Jasmine Maury yang sedang hamil dan bayinya diperkirakan lahir pada bulan Agustus. Pasangan itu tinggal di Fayetteville, tetapi Savion telah tinggal di barak sejak awal tahun 2026 karena Jasmine mengajukan permohonan perintah pelindungan terhadapnya setelah mereka terlibat dalam apa yang disebut sebagai pertengkaran rumah tangga. Perlu dicatat bahwa kasus tersebut sejak itu telah dibatalkan oleh pengadilan dan mereka berhasil melewati insiden tersebut. Jasmine melaporkan bahwa terakhir kali dia melihat Savion di rumah mereka pada tanggal 23 Juni ketika dia pergi bersama sekelompok rekan tentara untuk kembali ke markas. Belakangan terungkap bahwa dia menginap di Comfort Inn di Fayetteville dan ada sebuah insiden aneh yang terjadi di sana. Dia membayar untuk menginap di penginapan itu sampai tanggal 25 Juni, tetapi kemudian tampaknya memutuskan untuk tinggal 1 malam tambahan. Namun ketika dia mencoba membayar untuk perpanjangan menginap, kartunya ditolak dan dia diminta untuk check out. Namun Savion menolak dan harus dikeluarkan dari kamarnya oleh petugas polisi. Setelah itu, dia ditangkap. Dia didakwa dengan pelanggaran masuk tanpa izin tingkat 2 dan melawan penangkapan.
tetapi dibebaskan ke dalam pengawasan seorang sersan tentara tanpa membayar $5.000. Ketika dia berbicara dengan ibunya di telepon pada tanggal 27 Juni, dia memberitahunya bahwa dia dan Jasmine akan mengajukan perceraian atas permintaannya. Diketahui bahwa dia berada di Fort Bragg sekitar pukul 6 pagi pada tanggal 29 Juni karena ada saksi yang melihatnya di sana. Namun ketika waktunya apel tiba, dia tidak muncul dan sejak saat itu tidak pernah menghubungi markas maupun anggota keluarganya. Sejak itu, dia dinyatakan mangkir dan keluarganya khawatir dengan kondisi mentalnya karena biasanya dia rutin berkomunikasi, namun sudah lebih dari sebulan dia tidak melakukannya. Keluarganya merasa mungkin telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan padanya, dan mereka meminta siapapun yang pernah melihatnya untuk melapor agar dia bisa ditemukan. Dia digambarkan memiliki rambut hitam dan mata coklat dengan tinggi sekitar 5 kaki 10 inci dan berat sekitar 270 pon. Dia memiliki bekas luka di salah satu lengannya, tato nama Jasmine di lengan kiri atasnya, dan gigi depannya patah. Siapapun yang dapat memberikan informasi tambahan tentang kasus Savion diimbau untuk menghubungi Unit Investigasi Kriminal Angkatan Darat di 91039 14911. Nomor 8. Donnie Osborne, suami dari Sirena Anderson yang berusia 48 tahun, dianggap sebagai tersangka dalam kasus hilangnya Sirena, yang diyakini terjadi pada tanggal 12 Mei 2026. Sejak saat itu dia tidak pernah terlihat lagi dan ada kekhawatiran besar terhadap keselamatannya. Orang terakhir yang berbicara dengan Sirena adalah saudara perempuannya yang melaporkan bahwa dia tidak mendengar kabar dari Sirena sejak tanggal 12 Mei. Diketahui bahwa dia berada di rumahnya di Forestburg, Carolina Selatan pada hari itu, tetapi pergerakannya setelah itu masih belum diketahui. Pada saat itu, Sirena bekerja sebagai desainer dapur di Home Depot, dan dia dikenal rutin menghadiri gereja Palmetto Point yang terletak di Myrtle Beach. Di sanalah dia bertemu dengan Layla Rule, dan mereka segera menjadi teman karena keduanya memiliki minat dan pengalaman di bidang desain. Layla menggambarkan dia sebagai orang yang hangat, supel, dan ramah, dan menambahkan bahwa dia menerima pesan di ponselnya yang memberitahukan bahwa Sirena hilang. Dia langsung merasa tidak enak karena dia tahu bahwa Sirena tidak akan pernah membiarkan pekerjaannya terbengkalai tanpa alasan. Baru terasa betapa serius situasinya ketika dia tidak muncul untuk bekerja pada tanggal 14 Mei dan kasus orang hilang dilaporkan ke Departemen Kepolisian Horry County 5 hari kemudian ketika saudara perempuannya memberitahu polisi tentang hilangnya Sirena. Osborne diidentifikasi sebagai orang terakhir yang melihatnya, dan dia mengaku bahwa terakhir kali dia berinteraksi dengan Sirena adalah di rumah mereka dalam sebuah interaksi yang membuatnya tidak nyaman. Menurutnya, Sirena tiba-tiba mulai mengemasi barang-barangnya pagi itu. Setelah itu, dia pergi ke tujuan yang tidak diketahui. Namun, para penyelidik menyatakan bahwa selama penyelidikan, mereka menemukan bukti yang membuktikan bahwa hal itu tidak benar. Faktanya, mereka telah memastikan bahwa cerita tentang kejadian pagi itu bertentangan langsung dengan bukti yang ditemukan. Sebuah laporan polisi dibuat setelah Sirena menghubungi petugas, meminta mereka untuk mengantarnya ke rumah tersebut untuk mengambil barang-barangnya. Dia dalam keadaan sangat panik dan hanya mengatakan bahwa dia dan Osborne terlibat pertengkaran verbal. Tetapi dia menambahkan bahwa jika dia mengatakan lebih banyak, dia akan berakhir di penjara. Namun pernyataan ini tidak pernah dijelaskan. Sekarang terungkap bahwa Osborne sedang ditahan di Departemen Kepolisian Wilmington setelah diketahui bahwa dia telah melanggar perintah pelindungan dan gagal hadir di 2 sidang pengadilan yang berbeda, dan jaminannya sekarang ditetapkan sebesar $245.000 untuk kasus tersebut. Selama penyelidikan yang dilakukan, ditemukan bahwa Osborne telah mengendarai truk Ford F-150 merah miliknya melalui daerah Supply dan Bolton pada tanggal 15 Mei. Hal ini diketahui berkat rekaman kamera keamanan yang menangkap truknya di dekat Green Swamps di Brunswick. Dia diketahui sering bepergian melalui Brunswick dan New Hanover, dan laporan menyebutkan bahwa polisi telah menerbangkan drone di daerah tersebut untuk mencari Sirena. Osborne sekarang secara resmi telah dinyatakan sebagai orang yang menjadi perhatian polisi dalam kasusnya, dan penyelidikan masih berlangsung. Dia digambarkan memiliki rambut pirang, mata coklat dengan tinggi 5 kaki 3 inci, dan berat 165 pon saat terakhir kali terlihat. Siapapun yang melihat Sirena dapat melaporkan keberadaannya ke saluran pengaduan Departemen Kepolisian Horry County di 843-915-8477. Nomor 7. Kasus hilangnya Benjamin Brubaker yang berusia 30 tahun yang dikenal oleh teman dan keluarganya sebagai Ben dimulai dengan cara yang membingungkan karena ibu dan pacarnya memiliki cerita yang bertentangan tentang kapan dia menghilang. Pacarnya bersikeras bahwa dia terakhir kali terlihat sekitar tanggal 6 Oktober 2025, sementara ibunya melaporkan bahwa dia masih berbicara dengannya sekitar seminggu setelah itu, yaitu pada tanggal 13. Namun fakta terpenting adalah bahwa dia sudah tidak terlihat selama beberapa bulan dan harus segera ditemukan.
Ben adalah lulusan Ashland High School di Ashland, Ohio, tempat dia masih tinggal ketika dia menghilang. Sebelum menghilang, dia pernah bermasalah dengan hukum karena sempat menjalani hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Namun pacar dan keluarganya menyatakan bahwa saat dia menghilang, dia sudah memperbaiki hidupnya. Dia sudah memiliki pekerjaan tetap dan terbiasa untuk selalu berkomunikasi dengan ibunya sesering mungkin. Saudari Ben menyatakan bahwa dia menghilang pada tanggal 13 Oktober tahun itu. Pacarnya percaya bahwa dia menghilang pada tanggal 6 dan tanggal hilang yang tercantum di situs web Jaksa Agung Ohio adalah tanggal 30 yang menyebabkan banyak kebingungan. Ibunya melaporkan bahwa Ben menelponnya pada tanggal 13 Oktober untuk menanyakan apakah dia bisa mengantarnya ke Wooster, Ohio, di mana dia dijadwalkan menghadiri sidang pengadilan. Bosnya mengonfirmasi bahwa Ben sudah mengambil cuti hari itu sebelumnya, tetapi dia menyebutkan bahwa dia akan datang pagi itu untuk mengambil gajinya. Namun dia tidak pernah tiba di tempat kerja dan ibunya memberitahu polisi bahwa setelah panggilan telepon mereka, dia tidak bisa menghubungi Ben dan karena itu tidak mengantarnya seperti yang diminta. Dia juga tidak hadir di sidang pengadilan dan sejak itu tidak ada seorang pun yang berhasil menghubunginya. Penyelidik memeriksa aktivitas ponselnya dan menemukan bahwa ponsel tersebut terakhir digunakan pada tanggal 7 Oktober. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa dia memang menghilang pada tanggal 6 seperti yang dikatakan pacarnya. Namun, belum ditemukan penjelasan atas ketidakhadirannya. Bosnya tahu bahwa dia tinggal di sebelah rumah pacar Ben, dan dia mengira Ben juga tinggal di sana, tapi ternyata tidak demikian. Dia memberitahu polisi bahwa dia yakin melihat pasangan itu di halaman belakang rumah mereka pada tanggal 14 Oktober sekitar pukul 6.30 pagi, tetapi pacarnya membantah hal ini. Dia menyatakan bahwa mereka tidak pernah tinggal bersama dan bahwa Ben menghilang seminggu sebelum tanggal tersebut. Yang membuat kasus ini semakin rumit adalah fakta bahwa Ben memang dikenal sering menghilang tanpa kabar, kadang-kadang selama berbulan-bulan. Ketika pacarnya tidak bisa menghubunginya, dia mengira Ben telah pergi ke New York untuk mengunjungi seorang teman. Namun ketika temannya diwawancarai, dia menyatakan bahwa Ben tidak pernah datang dan sudah lama tidak berkomunikasi. Selain itu, terungkap bahwa Ben sempat mengucapkan beberapa pernyataan aneh sebelum menghilang. Dia mengatakan kepada salah satu temannya bahwa dia berpikir untuk meninggalkan daerah itu. Setelah itu, dia mungkin tidak akan pernah kembali. Desas-desus juga mulai beredar tentang apa yang mungkin terjadi padanya. Tetapi hal itu tidak akan disebutkan di sini karena tidak tercantum dalam laporan polisi. Dia memiliki rambut pirang dan mata biru dengan tinggi antara 5 kaki 8 inci hingga 5 kaki 11 inci dan berat antara 135 hingga 148 pon. Dia memiliki bekas luka di punggungnya dan 2 tato insane clown pose, satu di lengan kiri atas dan satu lagi di lengan kanan atas. Siapapun yang memiliki informasi yang dapat membantu menemukan Ben, harap hubungi kantor Sheriff Ashland County di 4192-893-911. Namanya adalah Ben dan nomor kasusnya adalah MP14105. Nomor 6. Sonya Mary Rouse yang berusia 50 tahun adalah lulusan Keenwood Academy di Chicago, Illinois dan Universitas Negeri Illinois, dan dia menyelesaikan studinya setelah mendapatkan gelar di bidang komunikasi dan jurnalisme. Setelah itu, dia memiliki seorang putri, tetapi sayangnya dia mulai mengalami depresi pasca melahirkan, dan putrinya dikirim untuk tinggal bersama ibu Sonya. Karena kondisi ini, dia mulai bergantung pada zat-zat tertentu dan menjadi kecanduan. Ketika dia mencari bantuan untuk depresinya, dia didiagnosis menderita gangguan bipolar, dan putrinya masih tinggal bersama neneknya pada bulan Maret 2016 ketika Sonya tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan. Pada saat itu, dia tinggal bersama pacarnya di Greater Grand Crossing dan pacarnya dianggap sebagai tersangka dalam kasus hilangnya Sonya, tetapi dia meninggal dunia sebelum penyelidikan kasus Sonya mendapatkan perkembangan berarti. Terakhir kali seseorang melihatnya adalah sekitar pukul 11 malam pada tanggal 5 Maret. Saksi mata melihatnya di blok 7500 South Champlain Avenue di Chatham, dan sejak itu tidak ada yang melihat atau mendengar kabar darinya lagi. Keluarganya memberitahu para penyelidik bahwa pacar Sonya pernah bersikap kasar terhadapnya beberapa kali di masa lalu dan menegaskan bahwa dia harus benar-benar diselidiki karena mereka yakin dia terlibat dalam hilangnya Sonya. Ibunya menambahkan bahwa dia dan Sonya telah sepakat untuk saling menelepon beberapa kali dalam seminggu, dan ketika dia tidak bisa menghubungi Sonya, dia langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia juga tidak pernah lagi berkomunikasi dengan anggota keluarga atau teman-teman lainnya, dan mereka sangat khawatir bahwa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi padanya. Sementara penyelidikan berlangsung, pacar Sonya ditahan karena masalah lain yang tidak berhubungan.
Saat berada di penjara, salah satu petugas pemasyarakatan di fasilitas tersebut mengatur agar detektif dapat mewawancarainya. Tetapi karena alasan yang tidak diketahui, kepolisian Chicago tidak mengizinkan hal itu dilakukan. Dia akhirnya dibebaskan pada tahun 2018, 2 tahun setelah hilangnya Sonya. Tetapi tampaknya dia kembali ke kebiasaan lamanya karena dia kehilangan nyawanya akibat kecanduan zat terlarang. Diduga dia tidak pernah diwawancarai dan pihak kepolisian belum menyatakan alasan mengapa hal itu tidak dilakukan. Namun, Sonya masih dinyatakan hilang dan dia digambarkan memiliki rambut coklat dan mata coklat dengan tinggi sekitar 5 kaki 9 inci dan berat sekitar 170 pon. Dia biasanya menjaga rambutnya tetap pendek dan mungkin membawa tas tangan saat dia menghilang. Siapapun yang dapat memberikan informasi lebih lanjut diminta untuk menghubungi Area 2 Kepolisian Chicago di 312-747-5789. Dan nama Sonya tercatat dengan nomor kasus MP38261. Nomor 5. Hilangnya Karen O'Donoghue yang berusia 25 tahun belum pernah secara resmi terpecahkan. Tetapi banyak orang percaya bahwa dia adalah korban pembunuh berantai bernama Samuel Little yang mengaku telah menghabisi nyawa 93 perempuan. Diketahui bahwa Little bertanggung jawab atas setidaknya 60 kasus tersebut, tetapi Karen belum pernah ditemukan dan Little sudah tidak hidup lagi, serta para penyelidik mengalami kesulitan saat mencoba menutup kasusnya. Pada tahun 1969, tahun hilangnya Karen, dia berusia 25 tahun dan tinggal di Springfield, Massachusetts. Dia sudah bertunangan untuk menikah, tetapi menurut semua orang, hubungan itu tidak berjalan sebaik yang diharapkan. Keluarganya percaya bahwa dia meninggalkan Springfield pada tanggal 2 Juli tahun itu dan pergi ke kota asal tunangannya, yang tidak disebutkan namanya, untuk mengakhiri hubungan tersebut. Namun dia tidak pernah sampai di sana dan tidak pernah terlihat lagi selama puluhan tahun yang telah berlalu. Akhirnya dia dilaporkan hilang, tetapi karena para penyelidik tidak tahu dari mana dia menghilang, hal ini membuat kasusnya hampir tidak mengalami kemajuan. Setiap tahun ketika seorang jendo yang tidak dikenal ditemukan meninggal, keluarganya selalu khawatir bahwa itu adalah Karen, tetapi ternyata tidak pernah demikian. Sedangkan untuk Little, aksi kejahatannya yang tak terbayangkan dimulai pada tahun 1970, dan dia baru diidentifikasi serta ditangkap pada tahun 2012. Dapat dimengerti bahwa keluarga Karen dan beberapa penyelidik merasa bahwa Little bertanggung jawab atas hilangnya Karen, tetapi mereka belum bisa membuktikannya. Pada tahun 2018 atau 2019, Kepala Asisten Jaksa Negara Bagian Miami-Dade, Kathleen Hogue, mengajukan sebuah memo ke pengadilan di mana dia menyatakan bahwa Little telah mengaku mengakhiri hidup Karen serta seorang perempuan lain, Dorothy Gibson. Dorothy kehilangan nyawanya pada tahun 1977 dan ditemukan meninggal di luar sebuah hotel di Miami. Little tidak pernah dikaitkan dengan kejahatan itu, tetapi dia mengatakan kepada pengacaranya bahwa memang dialah yang bertanggung jawab. Meskipun hal ini tidak pernah bisa dibuktikan, pihak berwenang percaya bahwa semua pengakuannya adalah asli dan bahwa dia adalah salah satu pembunuh berantai dengan korban terbanyak yang pernah ada di negara ini. Dia menyatakan bahwa dia dan Karen bertemu pada tahun 1970 di luar sebuah rumah untuk orang dengan gangguan jiwa. Dia mampu memberikan detail spesifik tentang Karen yang memperkuat pengakuannya, seperti fakta bahwa dia bekerja sebagai perawat dan memiliki masalah kesehatan tertentu. Namun tidak ada detail lebih lanjut yang tersedia dalam kasus Karen yang hingga hari ini masih belum terpecahkan. Keluarganya menggambarkan Karen memiliki rambut pirang kemerahan pendek dan mata biru, dengan tinggi 5 kaki 8 inci dan berat 130 pon. Dia juga memiliki bekas luka dari cangkok kulit di salah satu jarinya dan satu lagi di perutnya. Siapapun yang mengetahui apa yang mungkin terjadi pada Karen harus menghubungi Departemen Kepolisian Springfield di 413-787-6300. Nomor kasus Karen adalah MP10038. Nomor 4. Teresa Lynn Fitton baru berusia 18 tahun ketika dia hilang dari Fort Lauderdale, Florida, dan keluarganya menduga dia menjadi korban kejahatan. Namun karena kasusnya belum pernah terpecahkan, hal ini belum pernah terbukti. Pada tahun 1970, Teresa adalah seorang siswa di Stranahan High School, dan dia memiliki sebuah mobil Nash Rambler tahun 1966 berwarna hijau. Di waktu luangnya, dia bekerja di sebuah hotel di tepi pantai dan memberitahu keluarganya bahwa dia bercita-cita menjadi seorang ahli kelautan atau seniman. Dia sedang menjalin hubungan dengan seorang pria yang namanya tidak dipublikasikan. Dan pada hari hilangnya dia, tanggal 1 Agustus tahun itu, pasangan tersebut terlibat dalam pertengkaran hebat. Sekitar pukul 1 siang, dia meninggalkan apartemen mereka dengan mengatakan bahwa dia butuh udara segar dan ingin menenangkan diri, dan dia terlihat masuk ke dalam mobil sebelum pergi.
Diduga setelah meninggalkan apartemen, dia pergi ke perpustakaan cabang Riverland karena dompetnya ditemukan di sana. Perpustakaan itu cukup dekat dengan rumahnya dan akan menjadi tempat yang sempurna baginya untuk menenangkan diri dalam keheningan. Dompet itu hanya berisi beberapa foto beberapa teman dan tidak memberikan petunjuk apapun kepada para penyelidik tentang apa yang mungkin terjadi padanya. Ibu Teresa telah mencari dirinya selama lebih dari setengah abad, tetapi belum banyak membuahkan hasil. Dia dan Teresa sangat dekat, meskipun dia juga memiliki hubungan dengan ayahnya yang menceraikan ibunya saat Teresa masih kecil. Keluarga mereka mengalami cobaan lagi ketika saudara laki-lakinya meninggal 2 tahun setelah Teresa menghilang, dan ibunya menghadapi trauma tersebut melalui konseling. Seiring berjalannya waktu, ibunya selalu berusaha agar kasusnya dibuka kembali, tetapi dia selalu diberitahu bahwa putrinya kemungkinan besar kabur dari rumah dan tidak ingin ditemukan. Namun ibunya membantah hal itu. Pada Mei 2025, Sunshine State Sonar yang berbasis di Tampa mengumumkan bahwa mereka akan menyelidiki kasus Teresa. Pemilik perusahaan tersebut menyatakan bahwa setiap kali dia melakukan penyelaman untuk mencari orang hilang, dia sering menemukan mobil-mobil tua di dalam air, dan dia selalu berniat untuk kembali ke lokasi-lokasi tersebut. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Teresa mengendarai sebuah Rambler tua, dia memutuskan bahwa kasusnya membutuhkan perhatian lebih daripada yang didapatkan selama 5 dekade sejak dia menghilang. Dia menambahkan bahwa sebelumnya dia pernah menemukan mobil-mobil tua di sebuah perairan dekat apartemen Teresa, dan dia berharap dia bersama rekan-rekan penyelamnya dapat mengakhiri misteri ini. Lokasi tersebut terletak di Davie Boulevard di Fort Lauderdale, dan operasi di sana dijadwalkan dimulai pada bulan Juni tahun itu. Namun ketika tidak ditemukan apa-apa, tim berjanji akan kembali ke lokasi tersebut untuk melakukan pencarian lebih lanjut. Perlu dicatat bahwa pacar Teresa pada saat itu tidak kooperatif dengan polisi, dan beberapa penyelidik percaya bahwa dia adalah korban pembunuhan. Tetapi ibunya juga berspekulasi bahwa dia diculik oleh seorang pembunuh berantai. Namun kasusnya tetap belum terpecahkan. Teresa memiliki rambut pirang kemerahan dan mata biru. Tingginya sekitar 6 kaki 1 inci dan dia menghilang saat berat badannya sekitar 110 pon. Dia juga kadang-kadang menggunakan nama Bunny. Siapapun yang dapat memberikan informasi tambahan tentang kasusnya dihimbau untuk menghubungi kepolisian Fort Lauderdale di 95-476-44357. Nomor kasusnya adalah MP6061. Nomor 3. Tidak banyak orang yang tahu bahwa film All Good Things yang dirilis pada tahun 2010 dan dibintangi oleh Kirsten Dunst dan Ryan Gosling diangkat secara bebas dari kasus membingungkan Kathy Durst yang menghilang pada tahun 1982. Suami Kathy, Robert, adalah pewaris kekayaan properti, tetapi ia memiliki riwayat panjang berurusan dengan hukum sebelum ia meninggal pada tahun 2022. Pada tahun 1973, ia menikahi seorang ahli kebersihan gigi bernama Kathleen McCormick. Pernikahan itu tampaknya berjalan baik selama beberapa tahun, tetapi akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Mereka tidak resmi bercerai, namun demikian ia tidak butuh waktu lama untuk melanjutkan hidup. Pada tahun yang sama, ia mulai berkencan dengan Prudence Farrow, saudara perempuan Mia Farrow. Pada tanggal 31 Januari 1982, Kathleen menghadiri sebuah pesta di Newtown, Connecticut ketika ia menerima telepon dari Durst, yang menurut orang-orang di tempat itu terdengar sangat marah. Kathleen pergi secara tiba-tiba, meskipun sebenarnya ia tidak ingin, karena Durst bersikeras bahwa ia ingin Kathleen datang ke pondok yang mereka tinggali bersama di Manhattan. Saat ia meninggalkan pesta, Kathleen berkata kepada tuan rumah Gilbert Nahami bahwa jika sesuatu terjadi padanya, polisi harus diberitahu. Setelah Kathleen menghilang, Durst mengaku bahwa ia menurunkan Kathleen di stasiun kereta setelah mereka bertengkar malam itu. Kasus ini tidak berkembang hingga tahun 2000 dan para penyelidik mengatur pertemuan dengan Susan Berman, salah satu teman Durst, pada tanggal 24 Desember tahun itu. Namun sebelum mereka sempat melakukannya, Susan ditemukan meninggal di rumahnya setelah diserang dengan senjata api. Kemudian pada tahun 2015 terbukti bahwa Durst adalah pelakunya dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada tahun 2001 dia ditangkap karena mengakhiri hidup tetangganya, Louis Black, yang menyewakan apartemen kepadanya dengan dalih bahwa adik iparnya yang bisu akan tinggal di sana. Selama waktu ini dia terlihat mengenakan pakaian wanita di restoran-restoran di daerah tersebut setelah melarikan diri. Dia kemudian mengakui kejahatan tersebut setelah dia ditemukan, tetapi dia dibebaskan setelah dia mengklaim bahwa dia mengakhiri hidup Black untuk membela diri. Pada tahun 2015, Durst mendaftar dengan nama palsu di sebuah hotel di Kuba, dan diyakini dia hendak melarikan diri dari negara itu untuk menghindari penuntutan dalam kasus Susan. Namun dia ditangkap oleh FBI di sebuah hotel di New Orleans.
Pada tahun 2021, dia didakwa mengakhiri hidup Kathleen karena para penyelidik yakin bahwa Durst adalah pelakunya. Namun dia meninggal dunia pada Januari 2022 karena serangan jantung saat berada di penjara. Oleh karena itu, kasus Kathleen tidak pernah benar-benar terpecahkan secara resmi, meskipun hampir pasti bahwa Durst adalah pelakunya. Juga telah diduga bahwa beberapa teman dan anggota keluarganya membantu Durst menutupi kejahatannya, namun hal ini juga tidak pernah terbukti. Nomor 2. Sejak dia menghilang pada tahun 1989 dan kasusnya belum terpecahkan, lebih dari 150 jendo telah dipertimbangkan sebagai kemungkinan cocok untuk Tiffany Louise Sessions yang berusia 20 tahun. Namun meskipun sudah ada upaya penyelidikan selama bertahun-tahun, dia tidak pernah ditemukan. Pada bulan Februari tahun itu, Tiffany menantikan babak baru dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk mendaftar di Universitas Florida di Gainesville, di mana dia berencana untuk belajar keuangan. Dia tinggal di sebuah apartemen di luar kampus dan sering terlihat berjalan cepat di sekitar area tersebut. Pada sore hari, tanggal 9 Februari, dia memberitahu teman sekamarnya bahwa dia akan kembali sebentar lagi karena dia akan pergi berjalan-jalan seperti biasa sekitar pukul 16.30. Dia meninggalkan kunci, dompet, dan kartu identitasnya, dan terakhir terlihat mengenakan sweatshirt putih dengan garis-garis horizontal abu-abu serta tulisan Aspen tercetak di bagian depan kerahnya. Dia juga mengenakan celana olahraga merah, sepatu Keds, jam tangan Rolex emas untuk wanita, dan membawa Sony Walkman hitam. Ketika Tiffany belum kembali dari jalan-jalannya hingga pukul 10 malam, teman sekamarnya menelpon ibu Tiffany untuk memberitahukan bahwa putrinya telah hilang. Ketika polisi tiba di apartemen, mereka tidak menemukan tanda-tanda perkelahian, sehingga mereka tidak percaya bahwa telah terjadi kejahatan. Namun, beberapa orang melapor bahwa seseorang yang sesuai dengan ciri-cirinya terlihat sedang berbicara dengan sekelompok orang yang duduk di dalam mobil di daerah tersebut. Namun mereka tidak dapat memastikan apakah dia masuk ke dalam mobil dan sampai sekarang belum pernah dipastikan apakah itu benar-benar Tiffany. Polisi menganggap enteng kasus hilangnya Tiffany dengan menyatakan bahwa kemungkinan besar dia pergi bersama teman-temannya dan lupa waktu. Namun hari demi hari berlalu hingga berminggu-minggu tanpa tanda-tanda keberadaannya, semakin jelas bahwa sesuatu telah terjadi pada Tiffany. Namun pada saat itu, kemungkinan besar semua bukti yang mungkin ada sudah hilang. Lalu seorang narapidana membuat pengakuan yang mengejutkan. Michael Knickerbocker, yang dipenjara karena beberapa kejahatan keji, mengatakan kepada salah satu sesama narapidana bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kematian Tiffany. Dia menambahkan bahwa Tiffany bisa ditemukan di Sungai Caloosahatchee. Namun, klaimnya dikesampingkan ketika terungkap bahwa dia tinggal di Gainesville pada saat Tiffany menghilang. Penyelidikan lebih lanjut membuat pihak berwenang percaya bahwa pembunuh berantai Paul Rouse bertanggung jawab atas hilangnya Tiffany. Pada tahun 1989, dia bekerja di bidang konstruksi dan dipekerjakan oleh sebuah perusahaan yang berlokasi dekat dengan rute yang biasanya dilalui Tiffany saat berjalan-jalan. Pada hari ketika Tiffany terakhir terlihat, Paul Rouse tidak masuk kerja untuk shift-nya yang dianggap mencurigakan oleh para penyelidik. Mereka juga menemukan informasi di buku alamat yang disimpan oleh Paul Rouse yang baru ditemukan pada tahun 2013, di mana dia menyebut Elizabeth Foster secara samar, seorang wanita yang ditemukan meninggal sekitar 1 mil dari tempat Tiffany terakhir terlihat. Mereka juga menemukan tulisan di buku alamat itu yang tampak samar, dan diduga ini merujuk pada tanggal penculikan Tiffany karena terdapat tulisan 2-9-89 nomor 2. Namun hal ini belum pernah terbukti dan Tiffany masih dinyatakan hilang. Dia digambarkan memiliki rambut pirang kemerahan dan mata coklat dengan tinggi 5 kaki 4 inci dan berat 125 pon. Dia memiliki gigi depan yang pecah, bekas luka di jari manis kiri, dan satu lagi bekas luka di dalam telinga kanannya. Siapapun yang memiliki informasi yang dapat membantu memecahkan kasus Tiffany harus menghubungi kantor Sheriff Kabupaten Alachua di nomor 352-367-4000. Nomor kasus Tiffany adalah MP2413. Nomor 1. Sofia Kutsir, yang berusia 21 tahun, lahir di Amsterdam, Belanda pada tahun 1993. Sebagai orang dewasa, dia mendaftar di Universitas Amsterdam di mana dia belajar kedokteran. Dan dia lulus dengan gelar sarjana pada tahun 2015. Dia berniat untuk melanjutkan studi guna memperoleh gelar masternya. Tetapi sebelum melakukannya, dia memutuskan untuk mengambil cuti selama 1 tahun. Dan pada tahun yang sama, dia pergi ke Kampala di Uganda karena dia memenuhi syarat untuk magang sebagai perawat di sebuah rumah sakit di daerah tersebut. Dia dan 5 mahasiswa Belanda lainnya tinggal bersama beberapa pemuda lokal di sebuah rumah. Dan dia akan memberi kabar kepada keluarganya tentang pengalamannya seminggu sekali.
Dia menyatakan bahwa dia menikmati waktunya di sana dan pekerjaan di rumah sakit yang dia lakukan sangat memuaskan. Setelah magangnya berakhir, dia memutuskan untuk berkeliling Uganda bersama beberapa mahasiswa lain dan mengatur seorang pemandu wisata asal Uganda yang juga akan menjadi sopir kelompok mereka. Mereka pergi berwisata di Sungai Nil dan kemudian menginap di pusat pendidikan mahasiswa untuk bermalam. Namun saat itulah keadaan menjadi aneh. Selama beberapa hari, kelompok tersebut memperhatikan bahwa Sofia bertingkah aneh dan mereka menghubungi ibunya untuk memberitahu bahwa dia akan kembali ke Kampala keesokan harinya. Namun setelah tiba di tempat penginapan mereka untuk bermalam, Sofia mengatakan bahwa dia akan pergi ke kamar mandi yang berada di gedung terpisah. Dan setelah berjalan ke sana, dia menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Ketika dia tidak kembali, teman-teman sesama mahasiswanya memberitahu petugas Taman Nasional dan mereka mencari dia sore itu tanpa hasil. Keesokan harinya, pencarian lain dilakukan dengan bantuan unit anjing pelacak, helikopter, dan beberapa perahu, dan botol air minumnya ditemukan di dekat tepi sungai. Area tersebut telah dicari secara menyeluruh, namun tidak membuahkan hasil. Lalu muncul sebuah kejutan dalam kasusnya. Keesokan paginya, area yang sama kembali dicari. Kali ini, kasusnya menjadi lebih menyeramkan. Potongan-potongan kain ditemukan diikat bersama di area sepanjang 130 kaki. Beberapa potongan diikat ke cabang pohon, dan ketika semuanya dikumpulkan dan disatukan kembali, mereka membentuk salah satu kaki celana Sofia. Tak lama setelah itu, salah satu sepatunya yang sangat bersih ditemukan bersama dengan sol dalam sepatunya, kacamata hitam, dan tas tangannya. Pakaian dalamnya ditemukan tergantung di pohon terdekat, kemungkinan besar diletakkan di sana oleh orang yang tidak dikenal. Tidak ada apapun yang pernah ditemukan, dan nasib Sofia tetap menjadi misteri. Hadiah 10.000 pound ditawarkan untuk informasi yang dapat membantu kasus Sofia akhirnya terselesaikan. Informasi tersebut dapat dikirimkan ke tip@peterrdevries.nl. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan semua unggahan kami selanjutnya. Nama saya Top 5 Announce dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.